Kakak-kakak dan teman-teman semua. Sore. Sore. Yang terhormat Presiden Kesemat, Mas Fasma Daisidra Muhammad Putra. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan, Mas Ernanda Samsusuna Putra. Dan kakak-kakak maupun teman-teman yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita karena kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan Kopi Darat Luar. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada organisasi Kesemat karena sudah menerima kopdar dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Kopdar sendiri merupakan acara sharing-sharing santai mengenai program kerja di dalam suatu organisasi. Alhamdulillah, pada malam hari ini, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan dan Kesemat dapat melaksanakan kopdar meskipun secara online. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra dari Humas Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan selaku moderator yang akan membawakan acara pada sore hari ini. Perkenankanlah saya untuk membacakan teknis acara pada sore hari ini. Pertama, peserta yang tidak dipersilakan oleh moderator untuk berbicara, dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Kedua, peserta diharapkan menyalakan kameranya. Dan yang terakhir, peserta yang ingin bertanya pada akhir sesi pemaparan, dimohon untuk menggunakan fitur chat dengan format nama, _bidang organisasi, dan mulai berbicara saat diperkenankan oleh moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. 3, pemaparan materi dari Kesemat. 4, sesi tanya-jawab. 5, sesi foto dan penyerahan kenang-kenangan. Dan terakhir, penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali kegiatan kopdar pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Mas Nanda selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Kepada Mas Nanda dipersilahkan. Oke, suaraku udah masuk ya? Masuk, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Paspa Sidra ya. Sorry Mas kalau salah pengucapannya. Selaku Presiden Kesemat beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman dari HMTL Undip. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan sore pagi ini kita diberikan kesempatan untuk saling sharing ya antara HMTL Undip dan Kesemat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Mas Paspa, saya Nanda selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Undip. Halo Mas Nanda. Ya Mas. Saya sangat senang sekali karena di sore hari ini bisa ketemu dengan Kesemat ya. Dimana saya tadi sedikit kepoin juga Mas IG-nya Kesemat, banyak sekali kegiatannya juga tadi selain bukan hanya mengenai mangrove tapi saya melihat banyak sekali juga lah kerjasama dengan instansi lain, bahkan ada pelatihan maupun ajang lomba yang lainnya juga gitu. Ya saya sangat berharap sekali lewat forum sharing pada sore hari ini nantinya berhubung juga fokus dari Kesemat mengenai mangrove juga ya, yang tidak lain tidak bukan juga berhubungan dengan lingkungan juga. Saya harap nanti dari teman-teman HMTL Undip juga bisa menerima ilmu baru lah dari teman-teman Kesemat juga. Dan nantinya mungkin saya juga berharap semoga kedepannya nanti kita bisa mengadakan kerjasama juga kegiatan ya. Semoga kalau COVID-nya juga sudah normal juga ya, udah berhenti, nanti kita bisa adakan kerjasama antara Kesemat dan HMTL Undip. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga forum pada sore hari ini nanti dapat memberikan manfaat baik untuk Kesemat maupun HMTL Undip. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Mas Nanda atas sambutannya. Dilanjutkan kepada Mas Wasfagai Sidra selaku Presiden Kesemat untuk memberikan sambutan. Kepada Mas Wasfagai Sidra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Undip, Mas Nanda Samsuseno ya, Nanda Samsuseno. Selamat sore, serta semua jajarannya. Puji dan syukur tidak lupa saya panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Atas karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa melakukan kegiatan kopi darat secara online tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Moderator ya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan yang telah memberikan kesempatan kepada organisasi Kesemat untuk sharing bareng pada sore hari ini, untuk saling tukar pikiran, mengenal satu sama lain, dan semoga ini menjadi istilahnya pintu untuk kita ke depannya nanti. Mungkin untuk sebelumnya, di tahun sebelumnya, alhamdulillah Kesemat udah pernah ya kerjasama sama Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Waktu itu kalau tidak salah seminar nasional, Kesemat alhamdulillah diundang kapasitasnya sebagai salah satu pembicara bersama Profesor Sudarto juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Teknik Lingkungan. Ya, semoga kedepannya semakin jaya Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan dan semakin banyak menebar kebermanfaatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wasfagai Sidra atas sambutannya. Mari kita lanjut ke acara berikutnya. Masuk ke sesi ketiga, yaitu pemaparan materi dari Kesemat. Kepada perwakilan Kesemat dipersilahkan. Kemarin, mohon maaf kemarin, oh ya, udah di-share ya. Oke, ini langsung aja ya, teman-teman. Oh ya, Iya sebelumnya Mas. santai aja ya ini ya saya ya. Sharing-sharing Iya Mas. aja. Biar nggak tegang-tegang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Narasi kiprah Kesemat, aksi penyelamatan hutan mangrove di Indonesia. Oke, next. Oke, ada pepatah berkata tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kenalkan kembali, nama saya Wasfagai Sidra Muhammad Putra. Dan alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahi menjadi Presiden Kesemat periode 2019-2020. Oke, next. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu apa itu Kesemat. Jadi Kesemat itu adalah kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur, salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada dalam lingkup Departemen Ilmu Kelautan FPIK Undip yang didirikan pada tahun 9 Oktober 2001. Oke, bisa ditolong dilanjut. Visi misi dari Kesemat yaitu yang pertama, mengembangkan penelitian tentang ekosistem mangrove di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta pada mangrove di antara anggotanya, mahasiswa dan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan dan mengembangkan kegiatan yang bersifat ilmiah dan mengarah pada konservasi ekosistem mangrove. Next. Ya, ini teman-teman Kesemat punya 5 moto andalannya yaitu konservasi, kampanye, penelitian,
pendidikan dan dokumentasi mangrove. Oke, bisa lanjut. Nah, ini merupakan sedikit dari kegiatan yang ada di Kesemat. Mungkin nanti bisa saya ceritakan lebih lanjut. Tapi ini adalah merupakan 3 program kerja andalan dari Kesemat setiap tahunnya, yaitu ada mangrove restoration, mangrove cultivation, dan mangrove replant. Yang dimana ketiga acara ini punya tujuannya masing-masing, yaitu yang pertama mangrove restoration, bertujuan untuk mengkampanyekan mangrove. Dia biasanya berupa hard campaign, kita turun ke jalan, kita melakukan long march, kita istilahnya berkampanye di jalan, terus kita pada output akhirnya juga kita ada penanaman juga di akhirnya. Kemudian untuk mangrove cultivation, ini seperti seminar nasional, kita ada talk show, pelatihan juga, dan output acaranya itu memperkenalkan arboretum atau laboratorium alam yang Kesemat punya di Teluk Awur Jepara. Jadi nanti para peserta diajak buat nginep di Jepara, itu output terakhirnya. Kemudian untuk mangrove replant juga selain seminar nasional, kita ada pelatihan batik mangrove, ada pelatihan pemetaan mangrove, kemudian output terakhirnya juga adanya penanaman kembali atau replant kayak gitu. Ini 3 kegiatan utama di Kesemat, dan nanti masih ada kegiatan-kegiatan lainnya lagi. Oke, mungkin bisa di next. Selain kita fokus di kegiatan-kegiatan yang ada di program kerja, kita juga punya warga binaan Kesemat. Ini sudah diinisiasi pada tahun 2012, dibantu oleh dana dari CSR Indonesia Power waktu itu. Dan alhamdulillah kita punya 2 warga binaan, yaitu yang berfokus pada pengolahan jajanan mangrove, dan yang kedua adalah pengrajin batik mangrove. Itu ada di daerah Mangkang Wetan, Semarang Barat. Nanti kalau teman-teman teknik lingkungan penasaran, nanti bisa main ke sana aja, main-main lah, bisa lihat gimana sih ngobrol-ngobrol sama warga binaan di sana. Kayak gitu. Alhamdulillah ini masih sustain, masih berlangsung sampai hari ini, dan masih produksi sampai hari ini. Oke, next. Nah, untuk teman-teman ketahui, jadi Kesemat itu punya cara digital dan konvensional untuk tujuan yang utama tadi, yang ada 5 moto ini, untuk mengkampanyekan, mendokumentasikan, melakukan penelitian, kemudian rehabilitasi mangrove dengan banyak cara untuk menyasar lini-lini tertentu. Jadi kita memiliki beberapa brand, yaitu contohnya adalah Mas Gamat, yaitu batik mangrove Kesemat. Kemudian ada Mangrove Map, yaitu merupakan salah satu jasa pemetaan mangrove. Kemudian Ikamat, yaitu yayasan yang ada, yaitu Yayasan Inspirasi Keluarga Kesemat, yang dibuat untuk menaungi proyek-proyek di bidang mangrove. Seperti itu. Kemudian ada Kemangi, itu merupakan e-commerce yang dibuat, yaitu untuk perdagangan seperti hasil dari produk mangrove ataupun seperti bibit mangrove dan lain halnya. Kemudian kita juga punya wadah buat orang-orang yang punya passion di bidang mangrove namun tidak tergabung dalam organisasi Kesemat. Kita ada namanya Kesemat Mangrove Volunteer, yang merupakan wadah bagi para volunteer mangrove yang ada di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah di tahun ini sudah ada 12 regional di seluruh Indonesia. Kemudian yang lagi kami kembangkan adalah Mangrove Tech, yaitu merupakan salah satu startup juga yang tujuannya adalah mempatroli kondisi mangrove yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan pergi ekspedisi di suatu pulau, nanti teman-teman teknik lingkungan bisa ngefoto mangrove yang ada di sana, kondisinya seperti apa, bisa di listing ke Mangrove Tech, tentunya pakai koordinatnya juga, terus kondisinya seperti apa, apakah itu tempat wisata, apakah itu tempat yang dilindungi, apakah kondisinya rusak, apakah kondisinya bagus, nanti teman-teman bisa ikut untuk menyumbangkan data dari lapangan seperti itu Mangrove Tech. Kemudian ada Sumat atau Sustainable Mangrove. Kemudian Mangrover adalah kita bergerak di bidang kaos, seperti itu, di bidang clothes,
kemudian ada Mangrove Unite yang merupakan crowdfunding yang bergerak tentunya di daerah pesisir dan mangrove. Jadi konsepnya mungkin hampir sama dengan kalau teman-teman pernah sering tahu ya kitabisa.com itu hampir sama dengan Mangrove Unite yang merupakan crowdfunding tapi berfokus pada daerah-daerah pesisir. Jadi kalau misalkan di daerah pesisir itu teman-teman menemukan ada sekolah yang terbengkalai ataukah ada infrastruktur yang sekiranya rusak, jalan, tempat kamar mandi, sekolah, tempat ibadah, teman-teman bisa bantu untuk bikin campaign di Mangrove Unite untuk bisa menggalang dana untuk memperbaiki mungkin sarana prasarana yang ada di daerah pesisir. Kemudian ini ada Mangrove Max, yaitu merupakan majalah mangrove Indonesia yang berdiri di bawah Yayasan Ikamat itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pinter nulis dan ingin menyumbangkan tulisannya mungkin di bidang mangrove ataukah isu-isu tentang mangrove bisa banget dimasukin di mangrovemax.com. Oke, mungkin sedikit perkenalan ya dari brand-brand ini. Nanti bisa tolong di next. Suara saya masih terdengar jelas ya teman-teman? Masih, Mas. Iya, masih, Mas. Alhamdulillah. Ini tadi adalah saya ambil sedikit contoh, ini adalah Kemangtir ya, Kesemat Mangrove Volunteer yang tersebar di 12 regional, ada di Bengkalis, di Dumai, di Langsa, di Medan, di Jakarta, Serang, Karawang, Tangerang, Semarang, Jogja, Malang, dan yang paling baru itu di Luwuk. Jadi mungkin dari teman-teman himpunan mahasiswa teknik lingkungan ini misalkan rumahnya di Medan dan punya passion yang misalkan memang di bidang mangrove, ini teman-teman bisa ikut gabung di sana karena ada volunteer mangrove di sana, Kemangtir Medan, mungkin yang di Jakarta juga, yang di Serang juga, dan alhamdulillah beberapa regional ini memiliki perkembangan yang pesat, contohnya itu Kemangtir Jakarta, Medan, Serang, dan Yogyakarta. Terima kasih, next. Nah, selain kita memiliki produk di bidang seperti tadi, kita juga menyasar lini, yaitu lini untuk anak-anak, yaitu kita punya cerita dongeng Mat Kesem. Dan alhamdulillah sekitar 3 bulan yang lalu kami berhasil merilis buku yang pertama, yaitu buku dongeng Mat Kesem, yang ditulis juga dari salah satu anggota Kesemat, dari salah satu alumni Kesemat yang menyumbangkan idenya. Kemudian kita cetak sebagai sebuah buku, dan alhamdulillah kemarin sudah laku, setelah launching itu laku 90 buku untuk disebarkan di Kalimantan oleh Pertamina kemarin. Kemudian kita juga punya podcast, jadi teman-teman bisa dengerin di mana aja. Platformnya ada di Spotify dan YouTube, dan ini setiap 1 minggu sekali akan ada episode yang baru. Kemudian selain itu ada di sosial media Mat Kesem juga, di Instagramnya. Jadi selain memuat cerita, tentunya kita memuat yaitu edukasi di bidang mangrove dan pesan moral. Jadi selain ada ceritanya, teman-teman yang baca ini dapat edukasi sedikit tentang mangrove dan pesan moral, seperti itu. Ini juga lagi kami kembangkan tahun ini. Kemudian next. Nah, ini Kesematustik. Kesematustik itu merupakan wadah bagi teman-teman yang di dalam Kesemat yang punya hobi yang sama di bidang musik, baik bernyanyi, bermain gitar, menulis lagu, dan lain halnya yang masih berkaitan dengan musik. Kita juga punya wadah Kesematustik. Dan alhamdulillah pada Januari kemarin kita rilis single yang kedua di seluruh platform digital, yaitu di Spotify, YouTube, ada di Apple Music juga. Nah, teman-teman bisa dengerin lagunya, yaitu ada judulnya Mangrove Hidup Kita yang pertama, yang kedua ada Hijau Lebam. Dan alhamdulillah kita beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk tampil dan diundang di depan gubernur dan beberapa event musik di Kota Semarang. Terima. Next.
MECOK, yaitu adalah Mangrove Education Center of Kesemat di Teluk Awur Jepara. Ini merupakan tempat kelahiran dari Kesemat, yaitu di Jepara pada tahun 2000-an. Ini merupakan lahan gundul dan sangat memprihatinkan karena itu dua bangunan pink itu yang kelihatannya pink itu adalah kampus kami. Jadi terancam terkena abrasi. Halnya ada 9 mahasiswa dari Departemen Ilmu Kelautan menginisiasikan istilahnya memperkaya dirinya dengan pengetahuan mangrove untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk menyelamatkan kampusnya dari abrasi laut. Namun karena konsistensinya dan terus-menerus seperti itu secara konsisten dan terukur, akhirnya dari Bupati Jepara itu memberikan notis kepada Kesemat dan membantu waktu itu. Jadi ini kondisinya udah sangat baik di tahun 2017. Okay, next. Ya, ini ada perubahannya teman-teman. Jadi dari tahun 2003, 2004, mungkin kecil ya gambarnya, tapi ya nanti ini bisa di-share kan PPT-nya nanti. Mungkin ini kalau teman-teman teknik lingkungan penasaran, nanti bisa main ke Jepara, ke Teluk Awur, itu ada FPIK juga di sana, FPIK Undip juga ada di Jepara, nanti bisa main ke sana, ke MECOK, ke Arboretum Alami kita. Next. Nah, ini mungkin kemarin aku sedikit ambil aja sih data yang ada di internet juga. Gimana sih status konservasi mangrove di Indonesia itu? Jadi sekitar 3 juta hektar hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 km persegi Indonesia. Dan jumlah ini tuh mewakili 23 dari keseluruhan ekosistem mangrove yang ada di dunia. Gitu. Jadi cukup besar teman-teman, 23% hutan mangrove itu ada di Indonesia. Kemudian dalam 3 dekade terakhir Indonesia kehilangan 40% mangrove. Artinya Indonesia memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia juga. Jadi ini sangat ironis sekali. Kita memiliki lahan mangrove yang begitu luas, namun kita juga sama halnya kecepatan kehilangan lahannya juga sangat memprihatinkan. Kemudian penyebab utama hilangnya mangrove itu termasuk akibat dari konversi tambak udang yang dikenal sebagai revolusi biru di Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Jawa Timur, penebangan dan konservasi lahan untuk pertanian atau tambak garam di Jawa dan Sulawesi, serta degradasi akibat tumpahan minyak dan polusi. Menurut FAO tahun 2007. Oke, next. Mungkin aku sedikit sharing sedikit pengalaman dari teman-teman juga, teman-teman Kesemat. Jadi teman-teman Kesemat alhamdulillah sering dilibatkan dalam program-program konservasi mangrove yang ada di Indonesia, baik di Pulau Jawa. Saya terlalu lambat atau gimana? Nggak ngantuk kan teman-teman? Masih nyimak ya? Iya Mas, enggak Oh kok Mas. iya. Tadi Suaranya maksudnya kecepatan nggak ini? Atau enggak Mas, enggak cukup. ya? Cukup Ya, ya. Oke, jadi alhamdulillah Kesemat dilibatkan dalam program-program konservasi mangrove yang ada di seluruh Indonesia, baik di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Pulau Papua, kemudian di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Rote, dan lain sebagainya. Ini sedikit sharing aja, jadi ini yang di Pulau Jawa ya, kemarin tahun lalu kita menandatangani MOU proyek rehabilitasi mangrove bersama CSR Indonesia Power. Next. Ini juga masih dengan CSR Indonesia Power. Ini proyek 5 tahun dengan Kesemat. Next. Kemudian ini dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang ingin membuat MHI atau Mangrove Health Index, yaitu di Segara Anakan waktu itu tahun lalu. Kesemat juga dilibatkan dalam pembuatan MHI atau Mangrove Health Index. Next.
Dan di bulan Februari kemarin, bulan Maret, ada blooming terisipan di Purworejo yang merupakan hama di daerah tersebut, dan teman-teman Kesemat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Purworejo ikut andil dalam penelitian fenomena blooming terisipan mangrove yang ada di Purworejo dan Kulon Progo. Next. Ini masih di Pulau Jawa juga. Kita juga salah satunya mengecek kondisi mangrove yang ada di Muara Angke, karena kondisi di sana itu pencemarannya tinggi ya, dan kondisinya dari teman-teman Kesemat juga meneliti kondisi mangrove yang ada di Suaka Marga Satwa Muara Angke Jakarta. Kalau nggak salah ini bekerja sama dengan salah satu NGO, yaitu Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Next. Ini mungkin beberapa yang di Sulawesi. Ada penelitian tentang alih fungsi lahan, kemudian analisis vegetasi juga. Oke, next. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin, Kesemat mendapatkan nominasi menerima penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan tahun 2016 dinobatkan sebagai organisasi kepemudaan terbaik se-Asia Tenggara. Alhamdulillah ini berkat konsistensi dari teman-teman dan bantuan juga dari dalam maupun luar. Next. Terima kasih. Oh ya, buat teman-teman Kesemat punya salah satu jargon andalannya, yaitu kalau misalkan saya bilang salam mangrover, itu jawabannya adalah semangat mangrover. Bisa dicoba nggak ini? Boleh Mas, boleh. Boleh ya. Oke, mungkin saya coba. Salam mangrover. Semangat Mangrover. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Kesemat. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan dan kelompok studi lingkungan yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur chat dengan format nama _ bidang organisasi. Contohnya, Faiza_Humas HMTL. Untuk pertanyaannya mau dikumpulin terlebih dahulu atau langsung dijawab ya, Mas? Langsung dijawab aja nggak apa-apa. Mau dikumpulin dulu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngikut aja. Ngikut. Langsung dijawab aja nggak apa-apa ya, Mas? Oh, langsung dijawab aja, oke. Kita buka sesi tanya jawabnya. Untuk ini yang ingin bertanya silakan. Ya, Mas Nanda, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih Faiza buat waktunya. Sebenarnya, oke, terima kasih tadi Mas Paspa ya manggilnya, Mas panggilannya ya Mas. Iya, betul Mas Paspa. Oke, tadi keren banget sih sumpah. Dari kegiatannya Kesemat, terus tadi juga dijelasin ya. Perjalanan lah Kesemat dari tahun ke tahun juga luar biasa. Sama tadi akhirnya di akhir juga sempat dipaparin juga mengenai penghargaan yang diberikan pada Kesemat juga tadi. Ya, sebenarnya di sini ada beberapa yang pengen aku tanyain sih Mas. Cuman mungkin nanti teman-teman kalau nanti juga ingin bertanya juga silakan. Yang ingin aku tanya di sini, kalau cara penjelasan tadi oleh Mas Paspa itu Kesemat kayaknya sudah melalang buana gitu ya, maksudnya hampir ke seluruh Indonesia gitu sudah banyak sekali target ataupun wilayah yang sudah dijangkau gitu oleh Kesemat.
Tapi kalau boleh tahu Mas, pada dasarnya atau tujuan atau fokus utama dari Kesemat itu sebenarnya hanya ada di lingkup Jawa Tengah saja atau bagaimana sih Mas? Jadi saya tuh masih agak bingung gitu. Kan Kesemat ini istilahnya kayak salah satu unit mahasiswa juga ya di Undip ya, di Fakultas FPIK juga. Tapi di sini saya lihat kayaknya sudah sampai kemana-mana gitu. Ya mungkin boleh jelasin dikit sih Mas. Mungkin kok apakah dulu emang tujuan utamanya hanya untuk istilah di wilayah Jateng ataupun Semarang dan sekitarnya aja atau gimana gitu Mas? Ya mungkin dari aku itu dulu Mas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ini langsung dijawab aja berarti ya? Iya, nggak apa-apa Mas, dijawab langsung. Oke, terima kasih Mas Nanda pertanyaannya. Pertanyaannya tadi sebenarnya Kesemat kan tadi kok kayaknya udah kemana-mana gitu loh. Dulu tuh tujuan utamanya tuh apa udah tergambar kayak gitu, apa dulu tujuannya cuma di Semarang atau Jawa Tengah, karena kan Kesemat juga lahirnya di bawah fakultas kayak gitu ya Mas, secara garis Iya Mas. besar ya. Iya, Oke, bener banget. mungkin Bismillah saya coba jawab. Ini juga saya pernah bertanya ini juga kepada kakak-kakak saya yang ada di Kesemat. Jadi tujuan awalnya banget Kesemat itu berdiri tadi itu awalnya tadi sebenarnya untuk melindungi kampusnya dulu Mas. Kampus yang di Jepara tuh mau kena abrasi. Jadi 9 orang dari foundernya Kesemat itu cuma membekali dirinya untuk merehabilitasi pesisir kampusnya. Itu yang pertama dulu. Jadi belum kepikiran ini mau apa, jadi eh, mau ngembangin mangrove di seluruh Indonesia itu belum ada. Kalau ini dari cerita-cerita dari senior ya. Jadi dimulai dari itu sama suka hobi mangroving, teman-teman tuh konsisten. Yaudah kita bikin satu kelompok studi yang kegiatannya 1 tahun tuh waktu itu cuma 3 kalau nggak salah. Mangrove restoration tuh udah ada, terus beberapa kegiatan lainnya gitu. Dengan konsistensi bertahun-tahun, akhirnya di Teluk Awur itu mengalami perubahan dalam artian dulunya yang lahan gundul sekarang udah kelihatan nih kok udah ada mangrove-nya sekarang. Terus anak-anak tuh juga nyari dana dari luar buat beli bibit buat nanam. Akhirnya dinotis sama Bupati Jepara dan akhirnya dijadikan sebagai hutan kota sekarang. Yang hutan Mecok itu jadi hutan kota, jadi itu dilindungi kondisinya, nggak bisa ditebang lagi. Itu awalnya, dan prosesnya itu berkembang pelan-pelan. Kita mengembangkan sistem kita, eh, tujuan kita memang mangrove tapi akhirnya kita kembangkan kemana-mana, dan kita juga menginisiasi waktu itu KKMKS, KKMD, dan KKMKN. Jadi adalah kelompok kerja mangrove Kota Semarang. Itu tahun saya kurang ingat, tapi sekitar 5 sampai 7 tahun yang lalu. Kelompok kerja mangrove Kota Semarang, kelompok kerja mangrove daerah, dan kelompok kerja mangrove nasional. Jadi kelompok kerja itu ada dari dinas, ada dari LSM, ada dari akademisi, ada dari dosen. Jadi juga kita kekumpul dalam kelompok kerja itu juga. Artinya kalau misalkan di Kota Semarang sendiri punya salah satu isu yang membahas tentang mangrove, pasti kita dilibatkan kapasitasnya sebagai kelompok kerja mangrove tadi. Seperti itu. Jadi walaupun kita organisasi mahasiswa, tapi kadang kita juga dilibatkan untuk ikut diskusi, fokus group discussion, mungkin jajak pendapat, dengar pendapat, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan kita istilahnya menjaga konsistensi tadi, kita juga akhirnya dinotis oleh lembaga-lembaga yang ada seperti itu. Mungkin dari LIPI, dari KKP, dari DKP, yang akhirnya kalau misalkan KKP punya sesuatu di luar pulau sana, kita dilibatkan juga. Alhamdulillah seperti itu Mas Nanda.
Mungkin kalau ada yang kurang jawab boleh, kurang jelas boleh ditanya lagi Mas. Monggo Mas. Oke, Terima mantap kasih. sekali ya. Berarti itu benar-benar di luar ekspektasi ya Mas ya, terkait apa dari tujuan awal gitu ya, hingga Iya Mas. terbentuk sampai kelompok apa tadi, kelompok kerja sampai kota Semarang juga tadi ya. Iya, Wah, kelompok berarti kerja Mangrove Kota kompleks Semarang. sekali. Wis. Mungkin dari aku cukup dulu Mas. Mungkin teman-teman lain kalau ada yang mau pengen tanya silakan. Kepada peserta yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, untuk Mbak Amel, silakan Mbak. Oh ya, halo. Suaraku udah masuk ya? Masuk Mbak Amel. Oke. Ah, oke, Mas Paspa. Mau tanya dong kan tadi tuh pokoknya aku aja ya. Aku tuh lihat kan tadi ada 3 program apa ya? 3 acara ya. 3 acara dari Kesemat ini yang kayak acara besarnya gitu ya, acara utama. Nah, tapi kan sekarang lagi pandemi, kira-kira tetap jalan atau kayak gimana tuh keberjalanan acaranya? Penasaran aja sih. Tuh. Oke, langsung aja nih berarti ya. Ya silakan Mas. Oke. Terima kasih mungkin pertanyaannya dari Mbak Rizky Amalia. Terima kasih. Nah ini mungkin PR bagi banyak ya, nggak cuma organisasi tapi semuanya, karena pandemi ini kan istilahnya membatasi gerak kita juga, apalagi dasarnya adalah bahwa Kesemat tuh organisasi yang turun lapangan ya, sering ke lapangan, sering ini bikin acara di lapangan, dan karena pandemi ini ya tentunya ya banyak rencana-rencana yang berubah seperti itu. Jadi untuk 3 program kerja yang kemarin itu kita sempat pending kemarin karena memang pandemi. Kita masih ada di bawah departemen fakultas. Ini organisasi ini kan kita harus ngikut dari surat dekan, surat keputusan rektor juga. Jadi kondisi-kondisi itu yang membuat kita kemarin sempat vakum juga buat program kerja yang langsung turun ke jalan. Tapi kita tetap ngelakuin program kerja, kita modifikasi Mbak Rizky. Jadi kemarin contohnya tanggal 17 Agustus itu kita tetap upacara di Lumpur dengan protokol kesehatan yang dulunya kita pakai peserta, tapi kita akhirnya anak-anak Kesemat aja yang upacara gitu. Tetap pakai masker, tetap pakai face shield, yang pakai face shield kayak gitu. Tapi kita tetap terjun nyemplung ke lumpur gitu loh, Mbak. Soalnya anak-anak kalau ini kok nggak nyemplung ke lumpur ya dari kemarin, kayak kurang gitu loh. Apalagi karena ini ada anak-anak baru yang baru gabung ke Kesemat juga, belum dapat feel-nya kalau nggak nyemplung di lumpur mangrove. Terus untuk 3 program kerja itu tentunya kemarin kita punya planning kan, kita tuker dulu program kerja mana yang bisa kita tuker sekiranya bisa dilaksanain dulu, kita laksanain. Yang sekiranya belum bisa dilaksanain kita mundurkan, dengan asumsi di bulan-bulan ini Oktober, November, Desember tuh pandeminya udah mereda. Sampai sekarang kok kayaknya nggak ada tanda-tanda ke arah sana. Ya akhirnya mau nggak mau kita akan tetap running yang mangrove restoration itu dengan modifikasi. Tadi kan salah satu contohnya adalah kita kan hard campaign ya, turun ke jalan, ngumpulin orang. Itu nggak mungkin gitu loh, ngumpulin orang di jalan rame-rame di CFD bakal dimarahin orang-orang kalau saat sekarang. Akhirnya kemarin mungkin sedikit bocoran aja ya teman-teman, kemarin gimana ya kita harus tetap campaign, tapi ya gimana kalau misalkan kita radio itu kan juga salah satu bentuk campaign. Walaupun kita jangan sampai kita ngurangin nilai yang udah dibuat sebelumnya gitu loh, tapi kita tetap memodifikasi bagaimana caranya tidak mengurangi nilai,
dan bisa terlaksana dan pesannya bisa sampai gitu. Mungkin itu salah satu contohnya, tapi kita untuk 2 acara selanjutnya memang kita taruh ini di Januari Februari di tahun 2020 Kak Rizky Amelia. Jadi asumsinya ya semoga ini mereda, semoga bisa off-nya di tahun depan. 2021, sorry. Ya 2021. Jadi tahun depan kita oper di tahun depan. Semoga ya pandemi ini lekas berakhir, kita bisa berkegiatan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, monggo bisa ditanya lagi Mbak Rizky. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, udah Mas dari aku. Makasih ya Mas. Sama-sama Mbak. Pada Mas Emil dipersilakan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fasfa. Mungkin dari perkenalkan aku Emil dari KMI HMTL, izin bertanya. Tadi mungkin agak berkaitan sama pertanyaannya Amel. Jadi di masa pandemi seperti ini kan mungkin kita kan kemediaan itu sangatlah penting gitu buat pencerdasan dan penyebar luasan informasi gitu. Nah, gimana sih strateginya Kesemat tentang pencerdasan atau apa ya, pengembangan medianya biar untuk strategi pencerdasan masyarakat itu bisa lebih dapat gitu, khususnya tentang mangrove. Kalau aku lihat di Instagram kan mungkin banyak apa ya, banyak liputan, press release atau mungkin tentang tips-tips atau mungkin ada cara-cara lain buat kecerdasannya Mas seperti itu. Terima kasih Mas. Oke, langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Emil Geraldi dari kelompok lingkungan ya KL ya, gitu ya. Kelompok lingkungan Dari HMTL. Ya. Nah, kelompok lingkungan HMTL Undip. Jadi dari tahun 2001 itu Kesemat itu basisnya memang literasi Mas. Jadi kalau kita melakukan sebuah kegiatan kita harus nulis Mas. Setiap anak yang melakukan kegiatan itu harus bisa nulis atau melaporkan kegiatannya yang kemudian nanti bisa dipublikasikan di internet. Kalau sekarang itu namanya website, di website kita kesemat.or.id. Justru Instagram itu cuma menggiring orang yang lihat buat masuk ke rumahnya itu di websitenya. Jadi cuma buat, kalau Mas Emil baca Instagramnya Kesemat tuh tulisannya mesti baca selengkapnya, link di bio kayak gitu. Memang kita tuh mengarahkan orang yang buka itu biar baca ke websitenya lah. Sedang di websitenya itu kita punya segala informasi tentang kegiatan. Ada kegiatan misalkan, sebagai contoh saya diamanahkan untuk ikut FGD di suatu tempat, FGD, diskusi publik sama orang-orang. Saya harus sepulang dari situ saya harus bisa tulis apa yang saya dapatkan di situ. Hari apa, siapa saja pembicaranya, apa yang dibahas, kesimpulannya apa, dan Kesemat ikut andil dalam apa. Misalkan di situ saya mengutarakan pendapat saya ini, saya harus tuliskan itu. Itu nantinya akan di-upload di website kita. Itu salah satu bentuk pencerdasan ya, untuk apalagi di era-era seperti ini yang masih pandemi itu orang-orang paling bisanya ya baca atau ngulik di internet tentang mangrove, tentang apa. Terus selain pencerdasan dengan itu, kita juga lewat musik, bisa lewat dongeng tadi, lewat buku, kemudian lewat podcast juga. Kita coba sasar ke lini-lini yang sekiranya tuh ya yang kekinian lah gitu loh. Kan anak-anak sekarang suruh baca gitu kan, alah baca lah. Ada yang sukanya podcast, ya udah kadang lihat podcast. Kita selingi podcastnya tuh ada ambience lagu yang enak biar dengerinnya tuh asik gitu loh. Terus musik, ya coba kita rilis musik yang sekiranya punya potensi di bidang musik. Ayo kita nulis lagu, ayo kita rekaman, ayo kita publish di YouTube, di Spotify, kita share. Kalau kita juga bisa bikin musik yang bernafaskan daerah pesisir kayak gitu. Mungkin ada berbagai cara sih Mas, tapi andalannya di Kesemat memang basisnya kita literasi. Dari tahun 2001 sampai 2020 semua kegiatan Kesemat
secara konsistensi diperbarui setiap kita ada kegiatan. Dan teman-teman dari teknik lingkungan bisa cari artikel kesemat di tahun 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2015 itu ada semua di websitenya. Mungkin konsentrasi juga sama mungkin lebih ke budaya organisasinya juga. Kalau emang terbiasa buat seperti itu ya akan seperti itu. Mungkin terima kasih dari saudara Emil Geraldi. Kalau ada yang kurang monggo bisa ditanyain lagi. Terima kasih. Cukup Mas. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ya, kepada Caca dipersilakan. Permisi, udah masuk belum suaraku? Udah Mbak Caca jelas banget. Mantap. Permisi Mas, aku mau nanya sedikit. Biasanya di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara tuh sering banget kan ada kayak penanaman itu juga bakau juga. Terus itu tuh biasanya ada kayak atas nama Honda dan lain-lain gitu kan. Nah aku penasaran aja, Kesemat itu menjalin kerjasama nggak sih sama kayak instansi-instansi yang kayak gitu? Makasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Caca. Pantai Indah Kapuk ya Mbak Caca. Menurut pengetahuan saya itu yang sama Honda dan lain-lain itu dari Kemangtir Jakarta. Jadi itu volunteernya Kesemat juga. Yang kemarin terjun di proyek-proyek terkait di sana tentang rehabilitasi di Pantai Indah Kapuk ya. Kalau dari Kesemat sendiri ya, kalau dari Kesemat sendiri itu alhamdulillah juga ngelakuin kerjasama. Kita pernah kerjasama dengan CSR PLN, terus Salon Pas, terus Indonesia Power, terus masih banyak yang lainnya kayak gitu. Kalau dibilang menjalin kerjasama, ya kita menjalin kerjasama dengan cara ya kita mengajukan proposal juga, kemudian saling interpretasi kita Kesemat buat perusahaan itu apa dan perusahaan itu maunya apa, kita juga harus MOU bisa saling tahu hak-hak dan kewajiban kita yang harus kita lakukan antara dua instansi tersebut. Ya Mbak, kayak gitu sih. Baik, makasih Mas. Ya, kepada peserta yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Rifda dipersilakan. Rif. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Iza atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifda Sakifa dari Humas MTL. Mau tanya, kalau untuk komunitas Kesemat itu siapa aja yang boleh ikut itu Kak? Kalau dan gimana cara ikutnya kayak gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih dari Mbak Rifda ya. Bisa ini Mbak langsung dikepoin di sosial medianya, ada semua. Mbak Rifda dari mana? Apa itu? Dari TL Undip. Enggak, maksudnya rumahnya dari Semarang. Oh, Semarang. Semarang, iya. Ada Kemangtir Semarang, coba nanti dicari, nanti bisa daftar jadi volunteer mangrove juga di Semarang. Gitu aja sih Mbak, enggak susah sih. Bisa siapa aja, mahasiswa, anak SMA, anak kuliahan, kerja, kantoran, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa ikut. Yang penting punya
passion sama nanam mangrove, seneng-seneng lah kalau di komunitas tuh malah seneng-seneng Mbak. Pokoknya gitu. Wih, macet ya Mbak. Ya gitu Mbak Rifda, nanti bisa diulik. Nanti kalau nggak ketemu, aku bantu Mbak. Oh iya, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Untuk peserta yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ini sejauh ini masih ada kesulitannya berarti dalam pelaksanaan proker aja Mas kalau di Kesumat ya Mas ya? Broker bonding itu susah. Oh iya, bonding juga sama Mas. Bonding Menurutku. antar anggota. Bener Karena banget tuh. Gimana ya, istilahnya kita nggak pernah ketemu gitu, tapi kita harus koordinasi, kita harus Iya, membuat susah sesuatu ya. gitu, membuat sesuatu yang ya kita nggak ketemu tapi kita harus membuat sesuatu tuh tantangan sih. Kita Iya, nggak dapet. tantangan. Kadang kita kalau orang ketemu kan ada feel-nya ya, ketemu Iya, bener banget. makan bareng, apa namanya, saling Ngobrol gitulah enak. ngobrol lah ya kan, ada feel-nya ya. Kalau Iya, kadang kalau online terus lama-lama ya anak-anak jenuh, bosen kok biasanya. jenuh ya gini-gini aja gitu. Ya untungnya kalau dari Kesemat tuh kita kan ada kayak istilahnya tempat gitu ya di Tembalang ya. Kalau kita nyebutnya kantor Kesemat. Jadi tempat itu tetap ada yang inilah istilahnya tiket gitu loh. Tiap hari Oh, ada yang oke. datengin, ada yang jadi yang nggak kosong banget gitu loh. Hmm. Di dalam kantor tuh ada 2 sampai 3 orang lah, paling nggak kita tetap ada interaksi sedikit, nggak kosong banget yang nggak. Itu sih Mas, bonding paling susah sih, Oke. lain program kerja dan lain hal. Tadi ada cukup menarik Mas, ternyata tuh dari Kesemat memang juga sama kayak maksudnya organisasi mahasiswa di Undip juga ya masih butuh persetujuan fakultas, jurusan juga ya Mas buat ngadain kegiatan ya. Oh iya Mas, ya tentunya kayak gitu Mas, Oh, karena memang eh, kita kan unit kegiatan ya, unit kegiatan mahasiswa yang di bawah fakultas ya, tentunya ya kita tetap ikutin aturan yang ada di fakultas ya gitu. pusing ya Mas ya, aturannya banyak banget. Karena dulu pernah ya ini sedikit cerita aja nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, udah lama kok ceritanya. Dari Kesemat tuh pernah ada cerita, istilahnya ini kan unit kegiatan mahasiswa kan, terus saya dapat project dari luar itu dananya gede banget tuh, sampai berapa ratus juta. Iya, berapa ratus juta yang istilahnya tuh kok ini organisasi mahasiswa kok uangnya segede ini buat apa gitu. Akhirnya dipanggil dulu, dipanggil semua ke kampus. Ini gimana? Mau keluar dari kampus aja bikin LSM sendiri atau tetap gabung di FPIK gitu. Terus kalau dari cerita senior itu karena memang kita lahirnya dari FPIK, ya mau nggak mau kita akhirnya nggak memutuskan untuk keluar dari situ gitu loh. Ya udah tetap di FPIK, dan itu cikal bakal dari yayasan yang kita buat, yayasan Ikamat. Jadi setelah itu dana yang lebih dari 75 juta kita alokasikan ke yayasan kita. Jadi kalau udah ada project di atas itu kita nggak berani ngambil. Kita ngambil yang 75 juta ke bawah, ke Semat. Berarti sampai dipertanyakan kayak gitu ya Mas ya, ke dananya sampai sejauh itu. Sekitar 5 tahun yang lalu mungkin, udah lama sih. Itu berarti yang Ikamat ya tadi ya? Ikatan alumni berarti ya? Yayasan Inspirasi Keluarga Alumni Kesemat. Iya. Oh, berarti ya cukup ribet juga ya kalau misal ada proyek besar ya. Nggak boleh Mas, organisasi mahasiswa nggak boleh kayak gitu. Ditakutkannya mungkin ya Mas ya, dari fakultasnya mungkin mikirnya aneh-aneh gitu ya Mas. Berarti Kamat itu
termasuknya baru ya Mas ya? Terbentuknya. Ikamat masih baru. Ikamat kalau nggak salah jalan di 2015. Di 2015 5 tahun berarti ya. 5 tahun. Baru 2 kali ganti direktur utama, baru 2 kali ganti. Oke. Itu juga kalau teman-teman HMTL misalkan ada project tentang mangrove yang butuh tenaga ahli misalkan memang benar-benar expert ya kita nanti ada tenaga ahlinya sendiri di Yayasan Ikamat. Itu berarti hubungannya koordinasi atau dalam naungan Mas jatuhnya? Koordinasi ya? Koordinasi. Jadi nggak menaungi, bukan Ikamat menaungi Kesemat atau Kesemat menaungi Ikamat, enggak, cuman koordinasi, afiliasi. Afiliasi. Oke. Kompleks banget ternyata ya. Tadi aku sempat terkesan sih di HMTL juga ada namanya KSL juga ini kelompok studi lingkungan mungkin nih. Tadi salah satunya Mbak Amel pengurusnya juga. Kalau di KSL Undip kebetulan seringkali dapat project juga dari PLN Semarang itu biasanya sama juga Mas kayak hampir mirip Kesemat mungkin tapi dananya juga nggak terlalu gede juga tapi alhamdulillah itu sustain lah dari tahun ke tahun masih tetap bisa berjalan juga gitu. Itu sih ya mungkin nanti selanjutnya lah mungkin kalau ada kesempatan nanti boleh banget KSL sama Kesemat atau HMTL pun juga boleh nanti kerjasama. Siap Mas, siap. Jadi aku mau tanya dong Mas. Gimana Mas? Apa kelompok studi lingkungan ya? Iya. Berarti tuh lingkupnya apa aja Mas? Maksudnya lingkungannya gimana gitu? Laut, darat, apa? Ini kelompok studi lingkungan itu sebenarnya masih agak umum sih kalau menurutku Mas fokusnya ya. Mungkin nanti dari siapa Lia ataupun Amel nanti kalau mau nambahin deh. Emang masih agak umum banget sih Mas. Kita biasanya cuma pencerdasannya kayak pembuatan pupuk aja gitu, pembuatan pupuk, terus persampahan juga kita masuk, terus apa namanya? Pencerdasan ke SD juga kayak pembuatan takatura, terus pupuk kompos lainnya ngasih bantuan tong sampah dan mungkin yang paling gede sih kegiatannya itu kerja sama PLN itu yang CSR itu gitu. Kemarin biasanya sih kita juga pengen guide DLHK ya DLHK buat kerjasama juga sebenarnya tapi memang mungkin belum berkesempatan ya kemarin gitu. Mungkin dari Lia sama Amel mau nambahin tentang KSL. Aku nggak ya nih Lia sama ada Farid. Mungkin Farid atau Lia yang lebih. Iya nih Farid, ketuanya Farid Mas. Oh iya. Ini ada Farid. Halo Rid, masuk kan nih? Suaranya belum itu. Halo Mas, salam kenal. Salam kenal. Salam kenal Mas. Iya, aku Farid dari selaku Ketua KSL. Tadi ngobrolin banyak ya kayaknya ya. Banyak Rid. Iya, jadi mungkin aku nambahin aja sih yang diomongin sama Mas Raden Nanda ini ya. Jadi buat KSL sendiri benar apa yang diomongin Nanda. Kita banyak programnya juga ada yang ke sekolah, pencerdasan ke sekolah, pencerdasan ke masyarakat, pencerdasan di kampus juga. Jadi kita emang organisasi yang berfokusnya ke lingkungan kayak gitu. Dan emang benar yang disampaikan Nanda untuk proker yang terbesar sendiri itu kerja sama PLN dan alhamdulillahnya nih kita lagi kerja sama PLN walaupun di masa-masa pandemi kayak gini tapi kita juga tetap ngadain kerjasama dan alhamdulillah juga masih berjalan. Mungkin baru selesai proker yang sama PLN itu sekitar bulan Desember kayak gitu sih Mas. Mas Paspa ya? Salam kenal Mas Paspa atau Salam siapa kenal. nih? Gaisi Diral. Oh iya. Salam kenal Mas Mantap. Farid.
Iksan Anti. Wes, siap. Mantap. Mantap. Aduh. Itu sih Mas, mungkin aku nambahin. Mungkin wakilku ada juga di sini mau nambahin, boleh banget. Oh, oke. Iya, mau nambahin ya, Li? Li bangun Li. Ya itu sih Mas tadi Mas, kalau emang secara apa ya, kalau dari penjelasannya juga masih lebih apa ya, masih general banget sih kalau kelompok studi lingkungan ini belum se apa ya, sefokus dari kesemat gitu. Kalau kesemat kan memang benar-benar memang fokus utamanya meskipun banyak kegiatan kan, tapi fokus utamanya ke mangrove ya. Jadi kalau di KSLC belum terlalu sefokus itu sih Mas. Itu. Oke, Mas Nandu. Mas Nanda, terima kasih. Saya kembalikan ke Angkatan berapa moderator. sih Mas? Saya di Kelautan angkatan 2017, Mas. Oh, angkatan 2017. Tua ya? Masih. Aku kira angkatan 2018 Mas. Oh, enggak. 17. Oke. 20 sih kayaknya. Aduh. Mas Nanda 18 nih mesti. Iya Mas, aku 18. 18. Permisi Mas. Oh Iya, iya. silakan Faiza. Ya, karena waktunya udah habis, kita lanjut aja ya Mas. Iya, silakan. Ya, karena waktunya sudah habis, kita lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih kepada Kesemat atas jawabannya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya, terima kasih kepada Kesemat dan Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan yang sudah meluangkan waktu untuk acara kopdar pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kedepannya dan silaturahmi kita tidak terhenti sampai di sini saja. Setelah ini akan ada sesi penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama. Kepada Mas Ernanda Samsusuna Putra dipersilakan untuk menyerahkan kenang-kenangannya. Aduh, ini mungkin penyerahan kenang-kenangannya nanti mungkin dari teman-teman Humas bisa mewakili. Aku pengen Nyusul nanti ya. Iya, siap. Aku pengen ngucapin sepatah kata aja mungkin ya sama pada Mas Paspa dan segenap teman-teman Kesemat juga. Terima kasih banget tadi. Mungkin ini menjadi wawasan baru juga buat aku maupun teman-teman HMTL lainnya gitu ya. Mungkin dari hal kecil tadi yang dimulai pengen mencoba untuk mencegah abrasi ke gedung fakultasnya gitu, tapi di luar ekspektasi lah bisa berkembang sejauh itu, bahkan bisa mendapatkan ataupun menyebarluaskan kebermanfaatan yang luar biasa banget tadi sampai ke bahkan bukan hanya di Jawa Tengah tapi di seluruh Indonesia juga. Terima kasih sekali Mas buat sharing-sharingnya sore hari ini, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jadi tadi aku juga istilahnya dapat ilmu juga kalau apa ya istilahnya kelompok studi tentang mangrove bukan hanya kegiatannya bukan hanya cuma mengenai mangrove aja ya tadi banyak banget bahkan bisa berkembang sampai di luar fokus itu juga. Ya mungkin ini ilmu baru. Aku sekali lagi ucapin terima kasih dan mohon maaf juga apabila dalam pelaksanaan forum hari ini ada kekurangan juga. Mungkin nanti buat kenang-kenangannya secara simbolis aja ucapan terima kasih ini nanti mungkin untuk apa ya kenang-kenangan aslinya bakal diserahin sama teman-teman Humas. Mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih Mas Paspa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, mungkin saya terima ya ini ya. Terima kasih dari Mas Nanda, Saudara Nanda Samsuseno. Ucapan terima kasih kepada kelompok studi Customer Hour atau Kesemat pada acara Kopi Darat Luar tahun 2020. Mungkin juga aku mau kasih sedikit pesan lah buat teman-teman dan kesan juga. Alhamdulillah terima kasih buat teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan
yang berkenan mengundang kami untuk melakukan sharing-sharing bareng, bertukar pikiran, bertukar ide, dan sore hari ini juga aku juga belajar dari teman-teman HMTL juga satu dan lain hal. Tadi kayak misalkan pencerdasan yang harus tetap dilakukan walaupun masa pandemi, kemudian eh, mengganti acara-acara yang sekiranya bisa di online kan tetap kita harus jalan kayak gitu. Terus mungkin ini adalah salah satu gerbang buat kita berdua, buat dua organisasi ini. Ini adalah apa ya? Istilahnya mengetuk pintu ya, mengetuk pintu, membukakan pintu dulu. Kita nggak pernah tahu nanti ke depannya apakah Kesemat punya acara mau bekerja sama HMTL ataupun sebaliknya, kita nggak pernah tahu, tapi ya ini cara kita buat memulai seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman juga dari HMTL, kalau apa ada banyak salah kata atau ngomongnya sembarangan ini ngalor ngidul nggak jelas, aku mohon maaf secara pribadi juga. Terus silaturahmi ini nggak berhenti sampai sini Mas Nanda dan teman-teman HMTL. Bisa follow Instagramku boleh. nanti tak follow back atau nanti tak follow gantian follow back gitulah, pokoknya kita apa namanya terus ikatkan tali silaturahmi ini gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Mungkin cukup itu, saya terima ucapan apa namanya kenang-kenangannya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses buat HMTL Undip. Teknik Jaya.